Dear Diary, balik lagi sama gue Terry, yang di video kali ini bakal ngebahas Vincenzo episode 5 sampai 6. Jadi di episode 5 ini diawali dengan Vincenzo dengan pengacara Hong yang mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang udah ngebantu mereka. Terus ditunjukkan juga kegalakannya si Jang Junwoo ke adiknya Jang Hanseo dan bilang ke adiknya itu, lu tuh cuma boneka gue, jadi kerja yang bener tong. Nah, sementara itu Vincenzo dengan Chaeyoung memutuskan untuk menyerang Bebel dan menyerang secara legal. Mereka milih anak perusahaan yang paling lemah dari punyanya Bebel, yaitu Kimia Bebel, yang perusahaan yang korup dan suka mainin saham. Jadi salah satu bahan kimia yang diproduksi oleh perusahaan itu, yaitu BSD, itu menyebabkan karyawan-karyawan yang bekerja di sana itu sakit parah. Termasuk salah satu temannya Biksu yang tinggal di Plaza Gemga yang juga kerja di sono, dia juga kena. Terus di episode ini Vincenzo juga tahu kalau Jang Hanseo itu ternyata bukan bos yang sebenarnya. Dia tahu ketika Vincenzo itu nyamperin Jang Hanseo ke tempat dia lagi nge-gym. Di sisi lain, Jang Junwoo juga tahu kalau yang ngebakar gudangnya itu ternyata adalah Chaeyoung. Buat mastiin hal itu, Choi Myung-gi datang ke kantor mereka dan di sono Vincenzo balas dengan pura-pura sakit tenggorokan biar nggak ketahuan suaranya. Intinya di episode ini Vincenzo itu cuma berniat bikin pihak Bebel kesal dengan rencananya di pengadilan. Maksud gue rencana untuk mengacaukan pengadilan. Soalnya Vincenzo sama saya itu udah yakin kalau sidangnya nggak bakal mereka menangin pada saat itu. Jadi ya udah, ketika mereka datang ke sidang, mereka berdua cuma pamer Lamborghini, terus bikin pameran protes, ya menarik perhatian para jurnalis. Terus lanjut ke episode 6 dan benar aja, ini Vincenzo cuma punya rencana buat ngebatalin sidang itu. Dari percobaan satu ke percobaan lain dan bikin Choi itu kesal, terus bilang ke Chaeyoung bahwa usahanya itu benar-benar memalukan dan nggak menghargai kesucian pengadilan. Dan akhirnya sidang pun ditunda karena hakim kena sangat lebah, yang itu juga bagian dari rencana. Terus di sini kembali lagi, terus di episode ini juga kembali terjadi pertemuan antara Vincenzo dengan ibunya di penjara wanita. Dia mengunjungi ibunya karena udah nggak ada lagi yang mengunjungi Oh Byung-ja alias ibunya itu setelah kematian pengacara Hong Yoo-chan. Tapi ternyata dia datang ke situ hanya untuk menegaskan bahwa gak bakal ada orang yang mengunjungi Oh Byung-ja lagi karena sekarang udah gak ada siapa lagi. Di situ terjadi percakapan antara Vincenzo dengan ibunya yang cukup menyentuh dan cukup bikin Vincenzo itu tertekan sampai dia bilang ke ibunya kalau nasib ibunya buruk itu karena memang ibunya tuh terlalu keluar dari penjara, terus kemudian Vincenzo rokok, yang kita tahu kalau dia itu nggak rokok gitu ya. Ini menunjukkan kalau dia itu betapa hatinya tuh lagi guncang pada saat itu. Balik lagi ke soal pengadilan, di sini Chaeyoung sama Vincenzo itu udah pede gitu dengan saksi yang udah mereka kumpulkan. Sayangnya di sini Choi udah punya rencana duluan, yaitu dengan menjebak para saksi sehingga para saksi ini sampai dibatalin oleh pihak pengadilan. Jadi secara otomatis Chaeyoung udah gak punya saksi buat membela. Tapi di akhir episode, setelah Chaeyoung itu pusing bukan kepalang, secara cerdas dia ngeluarin senjata terakhirnya, yaitu saksi mendadak yang kita tahu karena di pengadilan nggak ada di kursinya, dan Vincenzo yang jadi saksi. Di episode 5-6 ini gue semakin suka sama alurnya gitu, yang mempertemukan kedua kubu dalam mempertahankan pendiriannya gitu. Walaupun motifnya memang bukan sepenuhnya untuk menegakkan keadilan. Pertentangan antar keduanya juga berjalan cukup cerdik gitu, dan pertentangan antar keduanya juga cukup cerdik gitu, dan makin sini tuh makin tajam konfliknya dan makin enak buat dinikmati. Paling yang gue sayangin di sini terlalu banyak karakter yang yang berperan tapi cuma sekedar hiasan doang dan gak punya peran yang begitu penting, dan menurut gue malah agak disia-siakan. Contohnya aja di situ Intel itu di situ bukan sebagai apa-apa gitu, atau mungkin belum ya. Jadi seolah-olah tuh karakter minor di sini sama sekali nggak diizinkan buat ikut kayak punya peran penting buat menggerakkan alur cerita gitu. Itu menurut gue ya.
Terus menurut gua si Junwoo itu pas-pas aja sih jadi penjahat. Gue cukup bersyukur karena walaupun dia udah mengungkapin jati dirinya depan Choi dan Direktur Usang, perannya untuk bersikap konyol tuh masih dipertahankan di sini. Nah di sini kita udah mulai tahu gitu, udah mulai terkuak sedikit demi sedikit latar belakangnya Vincenzo seperti yang gue bilang di video sebelumnya. Jadi di episode 6 itu dia flashback itu ke masa kecilnya. Dia ada di sebuah gereja ditinggalin sama ibunya dan ada sepasang suami istri yang ngulurin tangan mau ngadopsi dia. Terus setelah sekian panjangnya durasi dan nggak ngebahas emas sama sekali, akhirnya mulai dibahas lagi. Rahasia tentang keberadaan emas ini tiba-tiba dikasih tahu gitu aja ke Sayong gitu. Yang mana malah respon dia nganggap si Vincenzo ini lagi ngelantur nih orangnya. Terus ada usaha juga dari Vincenzo buat meriksa emas itu dan keadaannya tuh ternyata pas buat dia segera cepatnya ngambil emas itu. Dan bakal entah berapa lama, tapi kayaknya masih bakal banyak konflik yang mempertemukan antara Jikuragi, Vincenzo atau Sayong dengan Rebel, yang mana kalian itu masih cukup jauh dengan tujuan utama si Vincenzo ini datang ke Korea, yaitu buat ngambil emasnya di bawah Plaza Dungga itu. Jadi guys, gitu aja dari gue review episode 5-6 series Vincenzo. Buat kalian yang punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe channel Jaktura dan tunggu konten-konten kita berikutnya.